bekerja di tempat ketinggian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua adalah Surat Edaran Menakertas Nomor 117 ya, tahun 2005 tentang pemeriksaan keselamatan kerja di pusat perbelanjaan, gedung bertingkat, tempat-tempat publik lainnya. Kemudian keputusan Dirjen Binwasker nomor 45 ya tahun 2008. Ya, teman-teman silahkan kalau mau close kamera nggak apa-apa ya. Saya silahkan untuk close kamera. Tentang pedoman K3 bekerja pada ketinggian dengan menggunakan akses tali. Jadi teman-teman di sini adalah nanti akan belajar tentang penggunaan akses tali ya. Karena bekerja di ketinggian itu rata-rata adalah menggunakan akses tali. Nah, apa yang di latar belakang di sini adalah pembangunan. Nah, kita ada bidangnya pembangunan, pemasangan dan perawatan, kemudian ketinggian menggantung merupakan adalah potensi bahaya. Ya. Terus yang ketiga adalah menjamin keselamatan dari pekerja. Nah, contohnya ini kemarin sudah ya banyak yang dilakukan berpendidikan dan tidak ya. Kemudian adalah selanjutnya adalah ruang lingkupnya adalah pemilihan sistem dan akses ya. Yang kedua adalah peralatan dan instalasi sistem akses tali, kemudian ada identifikasi bahaya dan prosedur manajemen risiko, kemudian adalah kualifikasi syarat-syarat wewenang dan kewajiban teknisi akses tali. Nah, akses tali sendiri atau rope akses adalah suatu bentuk aktivitas pekerjaan atau posisi dalam kerja yang awalnya dikembangkan dari pemanjatan tebing ya atau penelusuran gua yang digunakan untuk mencapai tempat-tempat yang sulit dijangkau tanpa adanya bantuan perancah, platform atau tangga ya. Nah, bekerja pada ketinggian atau working at height ya, adalah pekerjaan yang membutuhkan pergerakan tenaga kerja untuk bergerak secara vertikal naik maupun vertikal turun di suatu platform. Di mana teknisinya adalah petugas yang pelaksana pemasangan, pemeliharaan atau perbaikan, dan atau pelayanan instalasi, serta peralatan atau komponen dalam aplikasi metode akses tali. Nah, kewenangannya ya, menunjukkan, yang pertama adalah menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja tentang yang pertama adalah kondisi dan bahaya yang dapat timbul. Kemudian ada menyediakan alat pengamanannya. Yang ketiga adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat adalah cara serta sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita dilihat dalam potensi-potensi bahaya ini, ya, yang pertama adalah orang tidak sadar tentang bahaya atau resiko yang timbul dari pekerjaan ini, ya. Hanya motong pohon, ya. Di sini ada kabel listrik, ya. Ada posisi kita menginjak, ya. Menginjak, kemudian ada posisi kita memotongnya. Apa yang terjadi? Ini bisa jatuh mengenai kita atau posisi injaknya tidak stabil sehingga dia bisa terjatuh. Kemudian ini yang kedua adalah posisi kita itu memaku genteng, ya. Ini hadapnya ke bawah, otomatis kita resiko jatuh langsung terguling, ya. Beda dengan hadapnya ke atas. Terus ini juga sama, apabila terjatuh dia langsung fatal. Terus ini adalah posisinya miring, tapi kita di posisi lebih rendah dia memotong menggunakan gergaji mesin. Nah, ini jadi masalah di sini. Nah, yang selanjutnya adalah banyak yang terjadi di bangunan itu, terutama adalah rangka atapnya yang terbuat dari aluminium ya atau baja, di mana rangka ini sering terjadi adalah
kabel kemakan tikus kemudian terkelupas. Pada waktu kita mau maintenance, mau naik ke atas, seharusnya ya itu dicek pakai tes pen ya, di tes pen kita menggunakan sepatu untuk naik ke atas plafon. Apa yang terjadi karena kita tidak berhati-hati langsung dipegang, akhirnya apa? Stroke. Terus yang kedua ini adalah orang memegang tangga, tetangga tidak hati-hati, tangganya itu nyampluk atau terkena kabel listrik sehingga dia menjadi konduktor dan mengenai orang yang bawa tangga karena dia tidak menggunakan sepatu safety, apa yang terjadi? Dia akan kesetrum karena grounding terhadap tanah. Terus gondola, ya ini gondola itu putus talinya, ya putus talinya, kemudian terjatuh ya karena tidak menggunakan full body harness. Kemudian ini ada seperti patah, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Kemudian adalah fungsinya adalah apa? Melakukan pengendalian bahaya dan penilaian resiko di tempat kerja. Ya. Jadi pengendalian bahaya seperti apa, penilaian resikonya di tempat kerja juga seperti apa. Ya, tadi kemarin menggunakan apa namanya job safety analysis JSA sama JSO sama JSA ya. Kemudian yang ketiga adalah memperkerjakan tenaga kerja yang telah memahami syarat-syarat ketiga pekerjaan akses tali dan dibuktikan dengan sertifikat. Yang keempat adalah menyediakan dan memberikan perawatan dan merawat peralatan kerja dan tempat kerja serta mengorganisir secara kerja untuk melindungi para pekerja terhadap risiko kecelakaan dan kesehatan. Yang kelima adalah dengan cara pengawasan. Ini contohnya pengendalian bahaya sendiri, ya, yaitu kalau gondola adalah menggunakan full body harness, ya, pojok kanan, pojok kiri atas kita, ya. Full body harness fungsinya apa? Apabila terjadi tali putus, ya, kita masih bisa menggantung, tidak langsung jatuh ke bawah. Kemudian ini juga ada suatu platform, ya, mau ngecek bangunan kita juga harus pakai full body harness yang dikaitkan ke platform. Kemudian petugas pembersih kaca juga sama, yaitu dengan akses tali yang dirinya sendiri dipegangkan di sebuah tali, kemudian menggunakan full body harness. Nah, ini contoh full body harness ya. Jadi petugas-petugas seperti ini harus menggunakan full body harness. Apabila terjadi kecelakaan, dia tidak ikut platformnya jatuh, tapi dia masih diharapkan masih bisa tergantung dan selamat. Gitu. Nah, full body harness sendiri bentuknya seperti ini. Ya, bagi teman-teman yang di RP mungkin sudah familiar ya, ada full body harness itu seperti apa. Kemudian platform sendiri ada banyak jenisnya ya, baik dibuat secara manual ya rangkaian baja, ya, kemudian di level tertentu, kemudian menggunakan elektrik atau alat berupa crane yang bisa di setel ketinggiannya. Nah, bagi pengusaha ya atau pengurus perusahaan diwajibkan yang pertama adalah mengadakan perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan akses tali sesuai dengan peraturan, ya, serta perundang-undangan dan standar yang berlaku. Yang kedua adalah perlengkapan dan peralatan yang digunakan harus dilengkapi dengan buku petunjuk yang memberikan penjelasan mengenai uji coba, penggunaan dan perawatannya, serta memberikan penjelasan tentang kemungkinan timbulnya bahaya. Nah, sehingga pekerja harus menggunakan alat pelindung diri dan memenuhi semua peralatan atau standar keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan oleh pengurus dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah contohnya adalah platform yang dibuat menggunakan rangka baja, ya,
yang berfungsi untuk menaikkan atau meninggikan elevasi. Nah, ini contohnya adalah gundula ya di suatu perusahaan ya berupa kren, kemudian diakses tali yang fungsinya adalah untuk di sini adalah untuk membersihkan jendela. Nah, kriteria penggunaan dan pemilihan sistem aksesnya seperti apa. Yang pertama ada sistem pasif dan sistem aktif. Yang pertama adalah sistem pasif, ada sistem di mana pada saat bekerja melalui suatu struktur permanen maupun struktur yang tidak permanen, ya, tidak mensyaratkan perlunya penggunaan peralatan, ya, pelindung jatuh atau fall protection device, karena telah terdapat sistem pengamanan kolektif atau collective protection. Pada sistem ini perlu ada supervisi dan pelatihan pada dasar metode pekerjaan. Nah, terdiri dari apa metodenya? Yang pertama adalah bekerja pada permukaan seperti lantai kamar, balkon, dan jalan. Kemudian yang kedua adalah struktur atau area kerja atau platform yang dipasang secara permanen dan perlengkapannya. Untuk yang ketiga, struktur atau area kerja platform yang dipasang secara permanen dan perlengkapannya serta bekerja di dalam ruang yang terdapat jendela yang terbuka dengan ukuran dan konfigurasinya dapat melindungi orang dari terjatuh. Nah, kemudian sistem aktif. Ya. Ada suatu sistem di mana ada pekerja yang naik atau turun lifting atau lowering maupun berpindah tempat atau transfer ya, dengan menggunakan peralatan atau mengakses atau mencapai suatu titik kerja karena tidak terdapat sistem pengaman yang kolektif atau collective protection system, di mana sistem ini mensyaratkan adanya pengawasan, pelatihan, dan pelayanan operasional yang baik. Nah, apa saja yang menggunakan ini dan metode kerjanya seperti apa? Nah, yang pertama adalah unit perawatan gedung ya yang dipasang permanen seperti pemasangan gundula ya di mana fungsinya adalah seperti menggunakan tadi dan ditunjukkan di gambar, menggunakan akses tali turun ke bawah kemudian dibersihkan. Yang kedua adalah perancah atau scaffolding ya. Kemudian yang ketiga adalah struktur atau area kerja atau platform untuk pemanjatan seperti tangga dan pada menara. Yang keempat, ada struktur atau area kerja mengangkat atau elevating work seperti hoist crane, lift crane, mobil perancah, dan lain-lain. Terus yang kelima adalah struktur sementara seperti panggung pertunjukan. Yang keenam adalah tangga berpindah atau portable ladder. Yang ketujuh adalah sistem akses tali atau rope akses. Nah, syarat penggunaan sistem akses talinya seperti ini, ada terdapat tali kerja atau working line dan tali pengamannya ada safety line. Ya. Kemudian yang kedua adalah terdapat dua penambat atau angkor ke atas dan bawah tentunya. Kemudian perlengkapan alat bantu atau tools dan alat pelindung diri atau APD. Terus selanjutnya yang keempat adalah terdapat personel yang kompeten ya dan bersertifikat. Yang terakhir adalah pengawasan yang ketat. Jadi ada umur penggunaannya dan bagaimana caranya. Nah, aplikasi akses tali ya yang digunakan adalah yang pertama adalah pekerjaan naik dan turun di sisi gedung atau fasad. Kemudian atap gedung, ya, menara atau tower, kemudian ada jembatan dan struktur-struktur lain yang membutuhkan ketinggian. Nah,
Sekarang teman-teman, seberapa sih yang dianggap sudah bekerja di ketinggian? Yaitu dengan batasan minimal 2 meter. Ya. Jika kita bekerja sudah minimal 2 meter, berarti harus menggunakan pengaman. Ya. Jadi harus menggunakan pengaman, dia termasuk bekerja di tempat ketinggian. Yang kedua adalah pekerjaan pada ketinggian secara horizontal seperti jembatan, atap bangunan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah pekerjaan di ruang terbatas, ya, confined space, seperti bejana, silo atau silo. Ya. Kemudian yang keempat ada pekerjaan pemanjatan pohon, pemanjatan tebing, gua maupun outbound, di mana kerja ini menggunakan akses ini adalah kerjaannya ringan sampai sedang, kemudian efisien, kuat, cepat, dan rapi, ya, di mana cepat itu bisa rapid task force, ya. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cepat, simple, dan kuat, ya, efisien, rapid task force. Ya. Nah, selanjutnya adalah hierarki pemilihannya seperti apa. Ya, suatu keselamatan kerja ada cara pemilihannya. Yang pertama adalah eliminasi resiko. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi resiko-resiko yang terjadi akibat pekerjaan yang akan kita kerjakan. Ya. Oh, kepleset, kejatuh, terus tersandung, ketimpa apa, dan lain-lain. Nah, itu dieliminasi dulu. Kemudian yang kedua adalah dieliminasi itu sudah dihilangkan, ya, dihilangkan. Oh, jatuh berarti diberi pegangan misalkan, itu dihilangkan. Kemudian meminimalisir resiko, ya. Misalnya kejedut, oh kejedut saya beri busa biar apabila terjedut tidak terlalu sakit. Kemudian bisa pakai helm, kejedut tidak sakit juga sama. Seperti jadi kita pakai helm itu bukan menghilangkan resiko tapi minimalisir resiko. Nah, meminimalisir sendiri ada 4 cara, ada 4 jenis. Yang pertama substitusi atau dengan memilih akses yang memiliki resiko bahaya paling rendah. Jadi misalkan kalau lewat sebelah sana kita bisa terjatuh, kalau yang lewat sebelah sisi misalnya timur jatuh bisa terperosok ke dalam jurang, dan sebelah barat memang naiknya cukup terjal tapi resikonya hanya kepleset, kan itu misalkan. Itu berarti diambil resiko yang paling rendah. Kemudian modifikasi atau desain bangunan atau pabrik struktur. Jadi untuk misalkan tangga biar tidak jatuh atau plafon tidak jatuh diberi railing, ya. Berarti otomatis dimodifikasi desain. Oh, bangunannya panas, otomatis diberi atapnya dibuat bertingkat, diberi penghawaan agar begitu ada panasnya naik, dia akan menyalur keluar. Kemudian yang ketiga adalah isolasi dari bahaya atau pengendalian teknis lainnya. Jadi misalnya panas, ya, knalpot diberi pelindung, ya, pelindung. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, bagaimana sistem akses tali itu sendiri, ya? Yang pertama adalah titik angkor atau struktur bangunan harus mampu menahan beban maksimum dari beban working rope dan safety rope setidaknya sekitar 1.200 kg dalam arah jatuhan beban di 1,2 ton. Ya. Yang kedua adalah bangunan atau struktur dan patok tertambat harus dinilai dan diuji oleh pengawas. Yang ketiga adalah salinan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan harus dilakukan dengan sistem akses tali, ya, harus disimpan ditempatkan di tempat kerja saat sistem ini akan digunakan. Ya, kemudian didokumentasikan baik dari bagaimana prosedurnya, ya. Terus penilaian resikonya seperti apa, ringing plan-nya seperti apa, set checklist-nya seperti apa, kita cek kondisi lokasi di lapangan, apakah layak, masih layak enggak. Kemudian apakah ada asuransinya enggak, lebar data keselamatan
kimianya seperti apa apabila terjadi kimia. Jangan sampai kita sudah bisa menguasai semuanya, masuk ke dalam sumur ternyata gasnya. Oh, di sekitar ini itu banyak pernah kejadian ada gasnya, otomatis harus bagaimana? Ya. Kemudian telepon nomor darurat, kemudian laporan hasil perawatan dan perbaikan instalasi patok tambatnya jika sudah tertambat. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin belum, Pak. Belum, oke. Sebentar aja, nanti sampai 1:30 ya. Karena saya ada ujian juga. Kemudian, saya lanjutkan kalau tidak ada. Terus yang keempat adalah telah dilakukan pemeriksaan pertama dan berkala terhadap struktur dan titik patok tambat oleh pengawas ahli, ya, terhadap seperti faktor korosi, ya, terhadap tambatan, faktor yang lain yang mengakibatkan tidak aman. Ya. Pak, kita itu menggunakan nggak banyak, ya, jembatan bentang panjang itu menggunakan akses tali, ya, rope akses. Ya, kita bekerja di ketinggian juga pakai rope akses. Yang kelima adalah bila patok di luar gedung dan terpapar cuaca, terutama dalam waktu yang lama, maka harus dipastikan bahwa patok tertambat secara aman. Kemudian bila patok tertambat diletakkan permanen di luar gedung, ya, maka penempatannya harus diletakkan setidaknya 2 meter dari tepi bangunan. Fungsinya apa? Apabila dia terjadi gerumpil atau apa ya, fracture atau collapse terhadap bangunannya, dia masih bisa tertambat secara aman karena jarak 2 meter dari tepi bangunan lebih aman. Nah, dokumentasi yang harus tersedia di tempat kerja atau building management dan harus selalu tersedia bila dibutuhkan oleh teknisi akses tali sebelum pelaksanaan pekerjaan. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk identifikasi awal dari pekerjaan yang akan dilakukan, untuk mengidentifikasi faktor resiko, untuk mengidentifikasi apa yang akan terjadi jika terjadi fatal atau kejadian fatal itu terjadi. Ya. Dokumen tersebut harus dimuat ada informasi mengenai yang pertama adalah perusahaan pemasang, tanggal pemasangan, dan petunjuk lengkap pemakaian sistem angkurnya. Jadi siapa yang masang, tanggal pemasangan, dan petunjuk lengkap. Seperti kita masang AC itu juga sudah ada capnya Atakrip misalkan. Fungsinya adalah oh yang masang dari Atakrip kan itu tanggalnya berapa nanti bisa di. Kalau di yang sering ada adalah listrik. Ya, listrik itu pasti ada tanggal pemasangan. Ya. Kemudian penilaian risiko awal atau initial risk assessment. Ya. Nah, pemilihan alatnya seperti apa? Ya. Pemilihan alatnya sendiri adalah dipilih alat-alat yang cocok dengan kondisi medan. Ya, site-nya seperti apa? Serta tidak mengganggu. Kemudian standar acuan yang dipakai itu apa sih? Itulah yang dipakai. Kemudian terdapat informasi atau buku perawatannya seperti apa? Tahun berapa dibuat? Sudah berapa kali perawatan, berapa kali pengecekan itu dibutuhkan. Terus dicek sebelum bekerja. Nah ini contohnya. Ya. Dilarang dimodifikasi yang bukan ahlinya. Nah ini. Jangan dilas sendiri dan APD baik wear pack, kantong resleting ya. Fungsinya apa? Apabila kita dari ketinggian terus jangan jumpa misalkan dai atau tang itu jatuh atau peralatan lainnya bekas lainnya yang mengakibatkan apabila terjadi kejatuhan bagi orang yang ada di bawahnya bisa mengakibatkan fatal. Kemudian sepatu ya fungsinya jika apabila terjadi kebocoran listrik dan sebagainya tidak tertusuk atau dan sebagainya menggunakan sepatu. Full body harness untuk mencegah atau mengeliminasi dari faktor risiko jatuh. Kemudian gloves, ya, safety glass, ya,
Terus respirator jika dimungkinkan misalkan masuk ke dalam sumur atau terowongan itu menggunakan respirator, safety glass juga dibutuhkan, jaket, pelampung jika dia kondisinya adalah berair. Kondisinya bisa di atas ketinggian daerah air. Kemudian tali sendiri terdiri dari dua karakteristik yaitu elastisitas kecil atau statik dan tali dengan elastisitas besar atau dynamic. Tali yang digunakan untuk sistem tali harusnya dipastikan yang pertama adalah tali yang digunakan sebagai tali kerja atau working line dan tali pengaman atau safety line harus mempunyai diameter yang sama. Nah ini. Tali yang dengan elastisitas kecil atau tali statis dan tali daya elastisitas besar dynamic dapat digunakan dengan sistem tali harus memenuhi standar yang berlaku. Nah, untuk koneksinya, sistem koneksinya, di mana tali pendek yang menghubungkan antara sabuk dengan pengaman tubuh atau full body harness dengan tali kerja, tali pengaman, dan patok pengaman, serta patok pengaman serta peralatan dan perlengkapan pengamanan lainnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah harus dipastikan bahwa tali koneksi yang digunakan harus berdasar sesuai dengan standar yang ada. Lah, kemudian bagaimana dengan full body harness sendiri, ya, atau sabuk pengaman tubuh, ya, di mana harus dipastikan bahwa sabuk pengaman tubuh atau full body harness yang digunakan pada pekerja telah sesuai dengan standar atau SNI. Kemudian alat penjepit atau tali rope harus dipastikan bahwa alat penjepit tali atau rope clamp yang digunakan pada sistem akses tali sesuai dengan standar. Untuk yang ketiga adalah penahan jatuh bergerak atau mobil fall arrestor harus dipastikan bahwa alat jatuh bergerak sesuai yang digunakan pada sistem akses tali telah sesuai dengan standar. Kemudian yang keempat adalah alat penurunnya harus dipastikan digunakan pada sistem yang digunakan adalah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, usia pemakaian dari APD yang dibuat dari kain atau tekstil atau sintetik adalah sebagai berikut. Ya, menurut peraturan yang pertama adalah tidak pernah digunakan jika kondisinya tidak pernah digunakan. Ya, maka tidak boleh lebih dari 10 tahun. Jika digunakan 2 kali dalam setahun, maka 7 tahun. Jika digunakan sekali dalam 1 bulan, maka 5 tahun. Jika digunakan 2 minggu sekali 3 tahun, digunakan setiap minggu sekali 1 tahun, dan digunakan hampir setiap hari kurang dari 1 tahun. Jadi kalau setiap hari digunakan terus berulang-ulang berarti kurang dari 1 tahun harus diganti menurut peraturan. Ya. Nah, seperti apa caranya untuk melihat? Yang pertama adalah langkah-langkah identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya seperti apa? Kemudian setelah didapatkan datanya identifikasi bahaya, kemudian yang kedua adalah tahap selanjutnya adalah penilaian resiko. Penilaian resiko sudah dinilai. Penilaian resiko kemarin dari yang pertama adalah tingkat keseringannya. Semakin sering, walaupun hanya kepleset jatuh, maka dia termasuk faktor resikonya adalah 1. Walaupun jatuh, hanya kesempok saja misalnya, tapi nggak apa-apa. Itu tetap resikonya adalah 1. Terus yang kedua adalah dampak. Sekali tapi langsung mati, berarti faktor resikonya juga 1. Atau sangat berat. Terus yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi dari talinya seperti apa waktu baru, ya. Terus penggunaannya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa, terus pada waktu sudah digunakan seperti apa dan lain-lain, ya. Kejadian kecelakaannya apa saja, pernah apa saja dan sebagainya, ya. Terus yang keempat adalah informasi
atau konsultasi. Yang kelima adalah arahan jika diperoleh izin kerja oleh dinas terkait. Nah, kualifikasi tenaga kerja pekerjaan pada ketinggian ya, yang sekurang-kurangnya adalah pendidikan. Nah ini ya. Jadi kenapa harus SMA? Karena di SMP diharapkan dia sudah mengenal minimal baca dan tulis serta mengenal peraturan-peraturan yang berlaku, sadar tentang kondisi. Yang kemudian berbadan sehat, umur sekurang-kurangnya 18 tahun. Yang keempat adalah mengikuti pembinaan dasar kerja pada ketinggian. Nah, ditambah untuk akses tali dapat evaluasi sesuai dengan tingkat pendidikan. Jika dia sertifikasinya sudah tingkat 2, maka minimal pendidikannya adalah SMA, ya, minimal SMA dengan masa kerja penggunaan akses tali untuk sertifikasi adalah 300 jam. Jika D3 500 jam dan sebagainya. Nah, kewenangan teknisi akses tali. Yang pertama adalah jika kondisi tingkat 1 ya, adalah tentang pemasangan pengaman kerja. Kemudian yang kedua adalah pemasangan penambatan di bawah supervisi level di atasnya. Jadi paling tinggi adalah tingkat 3 ya. Yang tingkat 1 yang paling rendah. Kemudian kewenangan tali teknisi tingkat 3 ya, melakukan berbagai teknik pemanjatan. Nah, ini. Memimpin pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga dia melaksanakan usaha penyelamatan atau rescue. Yang keempat adalah mengawasi dan membimbing kegiatan teknisi akses KAI tingkat 2 atau teknisi akses KAI tingkat 1. Nah, kewenangannya adalah bedanya adalah melaksanakan usaha penyelamatan rescue dan mengawasi serta membimbing, itu bedanya itu. Nah, perhitungannya contohnya adalah seperti ini ya. Menggunakan mesin, nah ini tidak perlu kita pelajari. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum ada? Ngantuk semua ya? Semua tidak apa-apa. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Jadi kemarin ada boleh apa sendiri maupun kelompokan ya. Pakai foto terus kemudian dianalisis. Itu ya. Baik, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada? Sudah ngantuk semua ya, karena sudah diam semuanya atau malah ditinggal pergi? Tidak ada, Pak. Mungkin nggak apa-apa kalau sudah ditinggal bubuk atau ditinggal pergi atau HP-nya diletakkan terus tinggal atau tinggal pacaran, nggak apa-apa, oke lah. Itu urusan saudara ya. Yang penting saya pokoknya tuntas belajar kan itu nggih. Urusanmu kan itu nggih. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.